Gen Z ya, iya. Dan Anda boomers ya? iya. Sebagai perempuan itu banyak dilekatkan oleh stigma-stigma negatif. This is time for you to listening RRI Sibolga Podcast, where ideas find voice. Sobat RRI, dimanapun Anda berada, kita kembali lagi di podcast RRI di edisi April 2025. Dan saat ini kita akan membahas satu topik yang sangat menarik dan sangat relevan juga dibicarakan akhir-akhir ini di media sosial, baik itu oleh para aktivis, oleh para akademisi dan juga para pengamat sosial terkait event yang baru saja berlalu di tanggal 21 April lalu, yaitu peringatan Hari Kartini. Bagaimana sosok perempuan di Indonesia saat ini, tantangannya dan harapan-harapan apa yang akan dituju oleh perempuan-perempuan Indonesia, dan bagaimana supporting dari laki-laki untuk memenuhi hak-hak perempuan agar kesetaraan gender itu benar-benar terjadi dalam dunia realita. Bersama saya di podcast kali ini sudah kedatangan tamu yang kece-kece badai. Di samping kanan saya, di tengah-tengah kita ada satu-satunya wanita tercantik di podcast ini, Dinda Rizky Fantri Pasaribu. Halo Dinda. Halo, hai semuanya. Sehat? Sehat bang. Sehat, itu yang paling penting ya. Iya, Bang. Kalau setelah sehat kita bisa menyuarakan tentang hak-hak perempuan. Kalau lagi sakit paling menyuarakan bagaimana caranya untuk bisa berobat gitu. Iya benar. Oke, di pojok sana sih ada sosok yang tidak asing lagi di dunia RRI Sibolga gitu ya, narasumber yang sering sekali memberikan pandangan-pandangannya terkait isu-isu yang sedang berkembang. Ada Bung Samsul Pasaribu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat juga, Bung? Alhamdulillah, karena Irfan dan Dinda sehat, saya sehat. Wah, mantap. Sudah ada. Tapi kalau Irfan dan Dinda sakit, saya sehat juga. Kenapa itu? Nanti siapa yang buat kalian berobat? Enggak kompak kan ya? Oke, ya betul juga. Kalau semuanya sakit semua ya. siapa yang mengurusi? Iya, betul. Oke, tapi kita tidak mengurusi sakit saat ini. Kita mengurusi bagaimana perempuan-perempuan Indonesia mendapatkan hak-hak dan juga mampu menjadi perempuan yang setara ataupun sama haknya dengan lelaki. Kita ke Dinda dulu nih. Dinda, Ya, Bang. kalau kita bahas tentang Kartini mungkin sudah lama sekali, sudah panjang kali cerita ini gitu ya. Bahwasanya Hari Kartini itu tiap tahun di tanggal 21 kita peringati. Tapi kalau secara refleksi, Dinda memandang Hari Kartini itu untuk era modern saat ini itu apa refleksinya yang benar-benar menjadi urgensi untuk wanita-wanita di Indonesia? Oke, thank you Bang Irfan. Bagi saya sih sebagai perempuan ya, merefleksikan Hari Kartini itu bagi saya sebagai pandangan hidup untuk terus berdaya, mau berusaha dan mau berkarya. Karena menurut saya emansipasi yang dibawa Kartini hingga sekarang ini masih relevan. Masih relevan. Jadi memang perjuangan-perjuangan Kartini pada saat masa lampau itu tetap harus diperjuangkan saat ini, atau Benar. sudah terpenuhi sebenarnya? Belum terpenuhi dan terus kita berjuang, Bah. Karena panjang umur perjuangan. Benar-benar. Jadi kalau tidak terpenuhi nih Dinda, sebenarnya apa isu yang saat ini sedang mendera oleh wanita-wanita Indonesia? Pertama memang stereotip tentang peran gender. Kedua adalah kekerasan seksual itu masih terus masif ya hingga sekarang ini, apalagi dalam rentan tahun 2024 hingga tahun 2025 kekerasan seksual itu meningkat tajam, terutama juga pada aspek kekerasan gender berbasis online seperti itu ya. Berbasis online itu Ya. maksudnya ada basis offline dan online juga nih? Kalau kekerasan seksual secara langsung itu kan memang seperti kontak fisik, terus dalam melakukan kekerasan. Sementara kekerasan berbasis gender online ini dikategorikan apabila perempuan mendapat pelecehan di ranah dunia maya atau mendapat ancaman, itu juga termasuk kekerasan berbasis gender online sih, Bang. Dan saat ini itu yang menjadi isu yang kasat mata ya lah kita katakan Kasat ya. mata.
kalau misalnya ada sesuatu hal yang viral mengenai perempuan, pasti ada bullying misalnya. Bullying, ya, Secara ini ya, physically juga secara, dan dianggap lumrah oleh masyarakat, Bang. wow. Kalau postingan-postingan terakhir memang kalau kita lihat ya di media sosial itu memang pada kenyataannya seperti itu ya, Dina. Ya, benar, Bang. Kalau ada postingan kemudian orang-orang berkomentar terkait warna kulit wajah, apa namanya, cara berpakaian dan segala macam gitu ya, yang seharusnya itu harusnya idealnya sih bagaimana respon masyarakat yang diharapkan? Yang diharapkan adalah tidak memaksakan pandangan mereka terkait perempuan itu seperti ideal yang ada di kepala mereka gitu. Karena kan, gitu ya benar. Karena kan kecantikan itu bisa dalam beragam bentuk. Terus juga karena kita sekarang sudah ada di era modernisasi juga, perempuan itu tidak hidup ataupun tidak bermasyarakat itu homogen. Maksudnya cara perempuan itu berpenampilan, cara perempuan itu berbicara ataupun bertingkah laku di masyarakat itu harus disamaratakan gitu. Karena kan kita juga punya ciri khas gitu. Karena yang saya rasa nih ya Bang ya, sebagai perempuan itu banyak dilekatkan oleh stigma-stigma negatif apabila ia melakukan satu hal yang tidak sesuai oleh dogma masyarakat, itu bakal menjadi bulan-bulanan seperti itu sih Bang. Oke, kita perdalam nanti soal itu. Tapi kita menuju Bung Samsul dulu. Bung Samsul, sejak era Kartini sampai saat ini, transformasi perempuan itu bagaimana sih perkembangannya dalam amatan sosial seorang Bung Samsul? Oke, baik. Jadi kan kalau dulu ketika di eranya Kartini, bentuk perjuangan yang dilakukan oleh Raden Ajeng Kartini kan mengangkat derajat perempuan dalam mengakses pendidikan. Jadi hampir cuma ada satu isu pada waktu itu ya, karena memang akses perempuan terhadap dunia pendidikan ini itu sangat miris, selain hanya mampu diakses oleh orang-orang ningrat, kemudian juga bahkan orang ningrat sendiri pun oleh kultur budaya masyarakat setempat pada waktu itu tidak seluruhnya juga bisa mengakses pendidikan. Artinya perempuan-perempuan pada masa itu tidak mendapatkan kesempatan yang sama layaknya laki-laki untuk mendapatkan pendidikan dan pengetahuan yang setara gitu. Itu pada masa era Kartini. Isunya ya, hampir kalau kita baca literatur sejarah dan sebagainya itu hampir isunya cuma satu saja gitu. Tapi sekarang sesuai dengan perkembangan zaman, transformasi sudah terjadi, ada akulturasi kebudayaan, perkembangan teknologi semakin pesat, isunya sudah semakin banyak. Jadi tidak hanya masalah isu-isu masalah pendidikan, ya sudah masuk kepada masalah ekonomi, ada masalah tenaga kerja, kemudian ada masalah sosial, politik, budaya dan sebagainya. Sekarang isu-isu terkait perempuan itu dan dibicarakan oleh dalam tanda kutip perempuan itu sendiri sudah mencakup seluruh sektor kehidupan bermasyarakat. Karena memang kita kan berbicara tentang masalah kesetaraan gender. Ya, memang kalau kita ikut rentang waktunya, kalau di tanah air kita sendiri misalnya masalah yang paling krusial itu adalah masalah pendidikan. Tapi kalau secara global kan dalam perspektif dunia internasional, kalau masalah kesetaraan gender itu pertama kali muncul kan itu masalah pengupahan yang tidak setara. Kan awalnya itu ya. Di Prancis pertama sekali dicetuskan masalah kesetaraan gender ini. Jadi di mana kaum laki-laki diupah lebih besar daripada kaum perempuan. Lalu kemudian muncullah sebuah gerakan bahwa sejatinya masalah pengupahan itu tidak dibedakan soal gender karena pada hakikatnya semuanya sama. Nah, sesuai dengan perkembangan waktu 100 tahun kemudian isu-isu masalah perempuan itu semakin kompleks sehingga sekarang apa yang diperjuangkan yang tidak hanya oleh perempuan sendiri itu menjadi kebutuhan kita bersama. Perempuan harus sudah artinya tapi tanpa menghilangkan esensi dan kodrat dasar dari perempuan itu sendiri. Ya, jangan masyarakat menilai bahwa kalau kesetaraan gender itu kita terjemahkan sebagai sesuatu yang semuanya harus sama rata. Tidak seperti itu.
kalau saya berpandangan bahwa kesetaraan gender itu adalah menempatkan perempuan sesuai dengan kodratnya tanpa menghilangkan hak-haknya yang lain yang bisa dia lakukan seperti yang dilakukan oleh laki-laki pada umumnya. Misalnya ya kalau mereka bekerja, ya perempuan juga bisa bekerja, walaupun mungkin tidak semua sektor seperti itu ya. Ada sektor-sektor lain mungkin yang mungkin perempuan bisa melakukannya, tapi mungkin dalam hitungan jari, kira-kira seperti itu ya. Tidak, kalau misalnya kerja di pabrik misalnya, jadi buruh, itu laki-laki perempuan umumnya sama. Tapi kalau sudah lebih spesifik dia, itu mungkin perempuan yang mampu melakukannya dalam secara kualitatif mungkin jumlahnya lebih sedikit gitu. Maka transformasi isu-isu perempuan yang diangkat pada zaman era Kartini dulu dengan sekarang ini sudah semakin kompleks gitu, Bung Irfan. Tapi menarik ini, kalau kita katakanlah isu pada saat era Kartini adalah tentang akses pendidikan gitu ya. Dan kalau kita katakan perjuangan itu saat ini berarti sudah mencapai tujuannya, karena di mana-mana akses pendidikan itu sudah merata. Baik laki-laki, perempuan sama-sama boleh dan bisa berkesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan secara langsung. Nah, tapi isu tentang perempuan ini kan tidak hanya tentang bagaimana hak-hak pendidikan itu bisa mereka dapatkan, tapi juga bagaimana si perempuan ini sendiri juga mampu mengangkat harkat dan martabatnya sendiri. Iya. Karena ataupun kita katakan perjuangan era Kartini mengatakan bahwasanya oke, perempuan saat ini butuh untuk mengakses pendidikan. Iya. Tapi setelah perempuan mengakses pendidikan, apa yang berubah dari perjuangan Kartini itu? Apakah memang punya sumbangsi yang luar biasa untuk bangsa ini, Dinda? Oke, Bang Irfan. Yang perlu kita garis bawahi adalah pendidikan yang dienyam oleh perempuan untuk mengangkat harkat dan martabatnya. Pertama adalah bagaimana cara dia berpikir dan mengambil keputusan. Perlu kita ingat bahwasanya jika perempuan tidak mendapatkan akses pendidikan yang layak, terus juga kesempatan baik di hidupnya, mereka itu akan rentan dimanipulasi. Benar. Dimanipulasi baik itu dalam segi dogma agama ataupun dogma-dogma yang hidup di masyarakat, seperti perempuan harus hidup begini atau perempuan harus hidup begitu. Tetapi dengan pendidikan, perempuan itu mampu mengambil keputusan yang menurutnya yang paling baik, seperti itu, Bang. Kedua, perubahan yang akan dirasakan oleh perempuan ketika mengenyam pendidikan itu adalah ketika dia mendidik anaknya, pasti ya, Bang ya. Karena kan kita semua harus memang sepakat dan mengamini bahwa perempuanlah yang membawa peradaban, seperti itu. Bisa dipertajam itu. Ini menarik nih. Perempuan yang membawa peradaban. Apakah secara genetikal wanita yang melahirkan kita, atau memang sumbangsi wanita untuk peradaban ini seperti apa konkretnya, Dinda? Oke. Sumbangsi perempuan terhadap peradaban itu sudah pastinya karena dia itu melahirkan anak dan juga kita secara biologis ya. Secara biologis. Terus juga kedekatan anak itu cenderung kepada ibu yang melahirkan. Karena bagaimanapun ia akan lebih dahulu memahami bahasa ibunya. Terus bertindak sesuai apa yang ibunya yakini dan percayai pastinya. Dan juga ini menarik nih, Bang. Kalau kita ingat bahwasanya Kartini itu identik dengan ucapan habis gelap terbitlah terang. Tapi makna implisit dari habis gelap terbitlah terang itu adalah peradaban. Adalah peradaban itu sendiri. Oke. Dan kemudian yang harus diingat ya, cara Kartini membawa peradaban itu bagi perempuan sendiri adalah karena dia membaca dan menulis, Bang. Jadi cara dia mengimplikasikan ilmu yang ia dapat selama mengenyam pendidikan itu adalah dengan berdiplomasi untuk memperjuangkan hak-hak dan peradaban bagi perempuan, seperti itu. Nah, sampai sekarang sebanyak apa perempuan yang menulis mengikuti jejak Kartini? Saya rasa cukup banyak yang saya ketahui. Karena kan kita tidak bisa menggeneralisir mengatakan semua, tapi
Saya rasa dengan gerakan itu, dengan peradaban yang dibawa Kartini itu sudah banyak perempuan yang menulis gitu. Oke. Kalau Bung Samsul sendiri melihat nih ya, apakah perjuangan emansipasi itu yang dicita-citakan dari era Kartini sampai saat ini, bagaimana respon oleh kaum pria nih dari literatur sejarah yang Bung Samsul pernah baca? Ya, jadi sebenarnya kan saya agak tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Dinda tadi soal masalah peradaban itu. Jadi sebelum ke studi ini saya sempat membaca-baca literasi sejarah kenapa Kartini concern terhadap masalah isu-isu pendidikan. Ya, jadi satu, dia perempuan, kemudian hidup di zaman kolonial, di mana akses serba terbatas, tantangan budaya itu sangat kuat, tapi dia justru memilih satu-satunya jalan yang membuka semua hambatan-hambatan ini adalah pendidikan. Karena memang seperti kita tahu bahwa perempuan ini kan guru pertama bagi seorang anak gitu. Jadi memang kalau dulu sebenarnya kenapa perempuan itu dalam tanda kutip ditindas, karena memang pendidikannya rendah. Kalau seorang perempuan pendidikannya sudah mulai maju, artinya berarti referensinya juga semakin banyak, literasi yang ia dapatkan juga semakin kompleks, pemahaman, pengetahuan dan wawasan semakin berkembang, dan itu akan menjadi, karena sebagai guru dia akan memberikan edukasi kepada keluarga juga lingkungan sekitar. Sehingga jika pendidikan perempuan itu maksimal, maka itu akan merubah lingkungan sekitarnya. Dan itu diawali oleh Kartini pada masa itu. Seiring perjalanan waktu, akhirnya perempuan-perempuan sekarang kan, kalau yang paling susah kita sebenarnya tantangan terbesar dalam apa saya bilang ya, kalau kita bisa memutus mata rantai peradaban. Ya bukan memutus mata rantai ini kesenjangan sosial antara laki-laki dengan perempuan ini kan. Sebenarnya tantangan terbesar itu kan budaya kita ya, kira begitu. Masih banyak daerah-daerah di tempat kita ini yang menganggap dalam tanda kutip perempuan itu kelas 2 misalnya. Perempuan itu identiknya di rumah begitu ya. Bahkan ketika dia menikah dengan suami yang intelektualnya di atas rata-rata pun masih berpegang teguh terhadap hal-hal yang seperti itu. Gitu. Seandainya ini bisa kita minimalisir misalnya, maka PR kita untuk mewujudkan kesetaraan gender yang merata bagi seluruh perempuan di Indonesia itu bisa jadi lebih mudah. Kalau hal-hal lain saya rasa itu masih gini, sebenarnya itu mindset sebenarnya. Masih ada orang di Indonesia ini, terutama laki-laki, yang menganggap perempuan itu adalah makhluk kelas 2, kira-kira seperti itu. Dan ketika mereka punya kuasa dan kewenangan, maka itu diterapkan gitu. Misalnya ketika dia menjadi pimpinan perusahaan, misalnya ketika dia punya kuasa, maka perempuan menjadi kelas 2. Bahkan ketika dia menjadi kepala daerah misalnya, diskriminasi itu bisa saja ada. Tapi kalau misalnya semuanya sudah punya satu pemahaman yang utuh bahwa antara laki-laki dan perempuan itu sebenarnya hanya beda jenis kelamin saja, maka isu-isu terkait masalah perempuan ini bisa kita selesaikan, kira begitu, Irfan. Tapi tidak ada resistensi apapun ataupun penolakan dari kaum laki-laki sebelumnya, atau pernah ada yang dari pihak laki-laki yang melakukan perlawanan, tidak bisa, ternyata perjuangan kesamaan gender yang diperjuangkan oleh Kartini itu masih belum berterima oleh para kaum pria di zaman itu. Pernah tidak? Di zaman itu apa zaman sekarang nih? Zaman itu, maksudnya bagaimana perjuangan ini bisa sampai menuju era sekarang yang memang sampai terbuka? Apakah memang ada perlawanan-perlawanan dari kaum pria yang secara implisit dan eksplisit menolak untuk disamakan dengan para wanita? Pasti, itu pasti. Salah satu, jadi kan kalau kita baca sejarah kan Kartini ini adalah sebenarnya kan dia juga korban ini kan, korban dari apa namanya ini, aturan-aturan terkait perempuan, masalah perempuan ini, dan dia berusaha mendobraknya gitu. Bahkan kalau saya melihat tantangan terbesar itu kan dari suaminya sendiri, seperti itu ya. Bagaimana beliau dikungkung di rumah dan sebagainya, tapi karena keberanian beliau
mengambil gebrakan bahwa jika begini terus perempuan-perempuan Indonesia ini akan terus terbelakang, tidak mendapatkan hak dan kesempatan yang sama, sehingga dia berani. Dia diuntungkan karena dia keluarga ningrat, akhirnya akses itu dapat lebih mudah. Dia berkirim surat, dia berdiskusi, cara-cara diplomasi dilakukan, sehingga apa yang menjadi keresahan dari Kartini ini didengar oleh masyarakat global, kemudian menjadi sebuah gerakan tersendiri di tanah air kita pada waktu. Kalau tantangan pasti ada ya. Istilahnya ya, kalau kita mengambil bahasa orang sekarang, tantangan itu justru tidak datang dari kaum prianya juga, bahkan oleh perempuan-perempuan yang memang terlalu berpegang teguh kepada adat dan budaya yang ada pada waktu itu. Seperti itu. Apakah adat budaya kita salah? Wah, saya pikir Ini gimana menarik. ya? Karena dari tadi kan kita memang bersinggungan dengan itu. Iya, jadi kalau saya rasa tidak salah ya, pemahamannya mungkin ya. Mungkin cara memahami adat istiadat dan budaya kita itu yang terlalu sempit atau kaku seperti itu. Mungkin maksudnya baik, ya. Pada waktu itu barangkali di tengah sebuah keterbatasan itu mungkin satu hal yang lumrah. Tapi kan Kartini ini kan membuka keran. Bahwa jika keran ini tidak dibuka, maka perempuan Indonesia ini akan tetap terbelakang seperti itu. Sehingga bagaimana cara membukanya? Satu-satunya akses yang paling jitu untuk membuka cakrawala perempuan adalah dengan meningkatkan sumber daya manusianya, SDM-nya. Bagaimana supaya SDM-nya meningkat? Tentu aksesnya adalah pendidikan. Nah, kalau pendidikan ini dikunci untuk perempuan, maka perempuan Indonesia tidak akan punya pola pikir yang maju, mengikuti perkembangan zaman, peradaban, dan akan terus terbelakang, hanya menjadi objek objek seksualitas dari kaum pria, hanya sebatas itu ya. Jadi yang biologis lah ya. Iya, yang kita dengar perempuan itu hanya di dapur, di sumur, di kasur. Nah, itu kan melekat pada masa itu. Tapi kalau sekarang kan tidak lagi, sudah banyak hal-hal yang bisa mewakili itu maksudnya. Ya, kalau dulu harus perempuan misalnya. Tapi memang dia tidak harus meninggalkan dapur, kasur dan betul, sumur, tidak harus meninggal itu karena banyak sekarang perkembangan teknologi sudah bisa mempermudah itu sehingga perempuan bisa mengerjakan hal lain. Misalnya kasur, dalam cara berpikir sejarah udah ada mesin cuci kok, misalnya seperti itu ya. Nah, jadi tidak harus perempuan lagi. Nah, waktu yang harusnya dia pakai di dapur atau di sumur misalnya, dia udah bisa manfaatkan ke hal-hal yang lebih produktif lainnya. Oke. Sepakat sih. Ternyata memang produktivitas perempuan setelah perjuangan Kartini memberikan akses, membuka akses lah pendidikan bagi wanita ini saat ini memang sudah tampak nyata memang ya. Bahkan kita pernah dipimpin oleh presiden dari kaum perempuan iya, dan betul. The one and only kayaknya. Iya, masih satu-satunya. Masih satu-satunya. Kalau di dunia Megawati tidak. Soekarno Putri. Nah, kita katakan itu sudah beres lah mungkin urusan gender tentang aksesibilitas baik pendidikan, baik urusan pekerjaan dan segala hal yang berkaitan dengan perempuan. Tapi tadi saya harus minta maaf ini dengan teman-teman karena tadi terpikirkan oleh saya karena bersinggungan dengan adat budaya gitu ya. Ini out of the box nih pertanyaan ini sebenarnya, tapi harus kita jawab. Urusan perempuan adalah dengan kitohnya sebagai perempuan secara biologis dia melahirkan. Tapi secara garis keturunan itu dominan lelaki, patrilineal, mengikuti jalur laki-laki. Dinda sebagai perempuan menanggapi hal itu, setuju atau tidak, atau ada pemikiran lain? Idealnya gimana? Oke. Jadi gini Bang, dari buku Homo Sapiens ada di sana dituliskan bahwasanya apapun yang terjadi secara natural, terjadi secara natural atau biologis itu adalah suatu kebenaran. Tetapi kalau sudah bersinggungan dengan adat istiadat dan budaya atau hal-hal yang berkaitan dengan normatif, itu dinilai
itu dinilai baik dan buruk dan normatif gitu Oke. ya. Jadi pandangan terkait adat istiadat budaya ini salah atau benarnya itu sebenarnya tidak ada pakem yang tepat gitu ya, karena kan kita mempercayai apa yang kita yakini dan yang kita yakini itu adalah lahir dari pengalaman-pengalaman kita sebelumnya. Setuju. Demikian. Jadi saya rasa untuk terkait dengan garis keturunan yang kita bahas lebih condong kepada arah laki-laki, itu adalah kepercayaan normatif kita Bang masing-masing. Jadi apakah jika saya menjawabnya itu benar tidak bisa digeneralisirkan? Tidak. Orang lain juga punya pandangan masing-masing. Ya, sekarang pandangan Dinda dulu. Kalau Gimana? saya sih karena saya lahir dan memang hidup dengan budaya-budaya Batak ya, saya meyakini bahwa garis keturunan itu dibawa dengan laki-laki. Tapi saya tidak menyalahkan bahwa garis keturunan dibawa perempuan, contohnya dalam adat istiadat Minang itu salah gitu. Tapi itu kepercayaan kita terhadap apa yang hadir dalam budaya itu adalah kekayaan gitu Bang. Jadi berbeda-beda justru makin bagus gitu ya. Oke, tapi apakah itu bukan jadi salah satu indikasi bahwasanya wanita masih di belakang nih? Kalau dari saya sih Bang ya, terlebih saya karena orang Batak ya, budaya Batak itu kan memang tidak mengklasifikasikan akses pendidikan terhadap laki-laki dan perempuan itu berbeda ya. Tapi ini saya tadi lupa mau nambahkan dari Bang Samsul sendiri, bahwasanya RA Kartini itu bergerak untuk memperjuangkan hak perempuan dalam bentuk diplomasi. Itu salah satu alasannya karena memang budaya. Karena RA Kartini itu hidup dan lahir dan hidup dengan budaya-budaya Jawa. Sementara budaya-budaya Jawa itu identik dengan submissiveness Bang. Yes. Benar. Nrimo gitu ya. Jadi mereka ada semacam istilah ya sudah yang terbaik aja begitu ya. Tapi kan di isu yang lain, di budaya yang lain ada semacam tuntutan juga kan yang perlu dimediasi juga oleh pengampu adat budaya. Saya lebih ekstrim lagi kalau mengingat satu hal ini. Apa tuh Bang? Warisan. Warisan itu termasuk dalam kategori hitungan kalau kita mau sama, berarti warisan itu harus sama dong. Tapi kan tidak. Warisan itu kan sudah ada hitungannya dan lebih banyak laki-laki. Bung Samsul melihat fenomena seperti ini, saya harap Anda memberikan jawaban yang tidak normatif karena ini sangat menarik ini. Ya, jadi kan sebenarnya kan kita ini kan diikat oleh berbagai norma ya. Ada norma agama, ada norma ada istiadat dan sebagainya gitu. Dan semuanya pada hakikatnya kan tujuannya baik. Benar. Jikapun misalnya pembagian warisan itu didasarkan kepada adat atau agama juga mengatur itu. Adat dulu, contohnya adat misalnya. Itu juga tujuannya adalah untuk meminimalisir konflik internal gitu yang di dalam satu keluarga gitu. Bahkan misalnya kita mendengar ada ya bagi rata aja seperti itu. Itu sebenarnya tujuannya adalah bagaimana supaya tidak ada konflik. Nah, tapi kalau dalam perspektif agama pun sebenarnya tujuannya juga itu. Karena memang kalau secara kuantitatif pembagian persentase dan sebagainya itu kesannya adalah laki-laki jauh lebih besar daripada perempuan, setengah gitu ya, bagian dari perempuan. Tapi kalau kajian agama ini kan dia tidak diputuskannya satu hukum kan tidak untuk menyelesaikan persoalan hari itu saja, tapi dia harus punya dampak jangka panjang begitu ya. Jadi kalau dari segi tanggung jawab moral misalnya, biasanya perempuan menikah bakal ada yang mengurus misalnya seperti itu. Sementara kalau laki-laki dia harus mengurus orang, kira-kira begitu, sehingga tanggung jawabnya jauh lebih besar sebagai seorang laki-laki. Kalau kita kali-kali matematisnya seperti itu, artinya kalaupun ada perbedaan cara pembagian seperti itu, selalu pasti ada hikmah di baliknya. Tidak bisa kita simpulkan bahwa ini adalah salah satu bentuk ketidaksetaraan gender, misalnya gitu, bahwa bagian laki-laki adalah, bagian perempuan adalah setengah dari bagian laki-laki misalnya. Itu tidak bisa kita simpulkan bahwa
ada diskriminasi dalam hal ini. Tapi walaupun kalau dari segi angka dan persentase terlihat, tapi kalau dari segi tanggung jawab moral ke depan, pada hakikatnya itu adalah saudara sama saja begitu, Pak. Tapi kalau Dinda sendiri sebagai komunitas tidak mempersoalkan urusan tersebut? Kalau bagi saya sih Bang ya, terkait warisan itu kan balik lagi sama yang punya hartanya, dia mau bagi berapa banyak untuk yang diberi, dan juga yang pastinya sih masalah seperti ini sebenarnya bukan apa ya Bang, bukan sesuatu hal yang urgensi untuk dibahas di masyarakat, karena ini kembali lagi kepada idealisme tiap keluarga ya Bang ya. Tuh. Jadi Tapi banyak loh konflik-konflik terjadi akibat ini, akibat dari urusan yang masih kita awang-awangkan gitu kan. iya, Ya. Tapi kalau menurut saya sebenarnya konflik itu terjadi karena itu tadi sudah ada sebenarnya aturan yang apa dibilangnya, yang sudah kalau dibilang baku nanti katakanlah ya aturan sudah baku, tapi manusia mengambil cara-cara yang lain, kebijakan-kebijakan lain gitu, yang akhirnya dengan contoh seperti ini ya, misalnya agama mengatakan bahwa bagian laki-laki adalah setengah, bagian perempuan adalah setengah dari bagian laki-laki, sehingga bagian perempuan itu sepertiga gitu. Iya, kira seperti itu. Lalu kemudian oleh pihak-pihak lain merubah aturan ini, kan seperti itu, dirubahnya dengan alasan macam-macam lah, sehingga ada pihak-pihak lain yang merasa dirugikan. Karena dirugikan akhirnya muncul konflik. Nah, seperti itu. Orang kan kalau manusia ini kan dia pasti cenderung mencari pembenaran kan. Kalau sudah ada aturan yang sudah disepakati bersama, misalnya bahkan berdasarkan norma agama, lalu kemudian secara sepihak dirubah oleh pihak lain misalnya, maka tentu akan ada pihak yang dirugikan. Ada pihak yang dirugikan sehingga muncul kontradiktif, lalu terjadi konflik seperti itu. Kok yang ujung-ujungnya nanti misalnya akhirnya ya ke pengadilan juga dan lain sebagainya, sehingga konfliknya berkepanjangan gitu. Maka disinilah perlunya misalnya ini terutama keluarga, misalnya keluarga memberikan pemahaman dan edukasi yang benar terkait hal-hal yang mungkin karena dia tidak mengalir, dia kan meninggal ini misalnya ya, harta waris ini kan dibagi setelah yang punya meninggal dunia begitu ya. Lebih baik misalnya diserahkan kepada lembaga yang ya normal gitu ya. Sebenarnya di keluarga itu norma yang dianut norma yang mana? Kalau norma agama ya kembali ke agama. Kalau memang norma adat ya kembali ke adat gitu. Dan disepakati bersama saja gitu. Dan saya rasa memang kalau pembagian masalah waris ini tidak bagian dari pengasingan, diskriminasi ya terhadap perempuan gitu. Karena sejauh ini juga dari poin-poin permasalahan perempuan sejak era Kartini sampai sekarang, warisan itu kan tidak pernah termasuk dan tidak pernah disebut-sebut begitu ya. Benar. Karena personal ya. Iya, itu terlalu personal. Itu terlalu sempit ya. Karena persoalan perempuan ini kan tidak itu ya. Tidak urusan keluarga lah gitu ya. Berarti kalau kita katakanlah urusan adat, urusan norma, urusan yang punya panduan pakem gitu, katakan seperti itu sebenarnya tidak terlalu dipermasalahkan. Nah, sebenarnya apa permasalahan wanita? Kalau kita tanya kenapa kampanye untuk kesetaraan gender itu masih harus tetap diserukan? Apa sebenarnya ini? Oke, Bang ya. Saya ingin menekankan sebenarnya permasalahan perempuan ini adalah pertama seperti yang disebutkan Bang Samsul tadi adalah peminggiran hak-hak. Dan juga perempuan itu selalu diasosiasikan sebagai manusia kelas 2. Dan yang terpenting adalah permasalahan perempuan ini adalah tindak misoginis, Bang. Misoginis itu adalah tindakan atau perilaku yang menunjukkan kebencian terhadap perempuan. Baik itu dalam bentuk perlakuan ataupun ucapan secara verbal, seperti itu sih. Jadi tindakan misoginis ini banyak merebet kemana-mana sih, dalam bentuk contoh perempuan itu jadi tidak percaya diri, mempertanyakan kelayakannya terhadap suatu hal, dan juga tindakan misoginis ini juga dapat mengundang konflik antar sesama perempuan, seperti itu sih Bang.
Oke, kalau misoginis kita katakanlah seperti itu. Bagaimana perempuan itu, bagaimana tadi definisinya Dida, misoginis itu? Misoginis itu adalah tindakan atau perilaku yang menunjukkan Kebencian gitu terhadap ya. perempuan. Apakah hari ini terjadi? Sangat banyak perempuan. Oh iya. Ya. Ada isu-isu yang mungkin bisa diceritakan Dida? Ini bisa Bang. Jadi secara halus atau secara tidak gamblang itu kita kan sebenarnya dicekoki oleh konten-konten pendek di sosial media ya Bang ya. Baik itu short video ataupun statement-statement lah dalam Twitter ataupun tweet. Jadi sekarang ini isu yang concern dan orang masih tidak sadar itu adalah tagline ataupun anggapan tentang katanya hey value woman. Nah, di mana sebenarnya high value woman ini adalah suatu ucapan ataupun apa ya, bisa dikatakan seperti kampanye lah, kampanye yang akan mengkotak-kotakkan atau mengklasifikasikan perempuan. Jadi kalau kita menyatakan perempuan high value woman akan seperti ini. Apakah jika tidak seperti itu akan menunjukkan tidak menunjukkan high value woman, seperti itu sih Bang. Oke. Berarti stereotip itu bukan hanya tentang kekodratannya, tapi sudah merujuk ke nilai-nilai gitu ya. Bagaimana perempuan itu, kita katakanlah high value woman ini dikatakan kalau dia gayanya seperti trendy gitu ya, berarti dia high value woman. Dan orang-orang yang tidak trendy bukan termasuk high value woman, begitu ya. Betul Bang. Atau ada hal-hal lain yang menjadi indikasi kenapa orang-orang mengklasifikasikan high value woman dan tidak high value itu? Oke Bang, jadi di media sosial ini sering ya menggeneralisir perempuan itu akan seperti ini, akan berupa seperti ini, dan jika dia tidak melakukan ini dia akan menjadi seperti ini. Itu sebenarnya mengundang apa ya, konflik bagi sesama perempuan. Jadi bagi beberapa perempuan mempercayai hal seperti ini, sementara yang lainnya tidak. Padahal kan kita itu hidup dan merepresentasikan pengetahuan kita itu di ranah yang berbeda. Jadi sangat eksklusif lah rasanya jika kita itu mengklasifikasikan perempuan yang high value itu seperti apa. Padahal cara terbaik untuk menanggulangi masalah terkait seksisme dan juga apa tadi yang saya katakan tadi Bang, tentang kesetaraan. Ucapan yang mengundang kebencian terhadap perempuan itu adalah dengan empowerment woman. Jadi kayak kita itu adalah perempuan itu harus berdaya, memberdayakan perempuan itu. Ini menarik ini, empower woman gitu ya. Tapi kan kita kan tidak bisa nih menahan penilaian global gitu kan. Kalau istilahnya kalau wanita tidak mau dinilai, alias ditanda kutip lah, kalau perempuan tidak mau dinilai ya sudah, perempuan jangan bermedsos gitu. Karena pada saat perempuan bermedsos itu pasti orang dengan berbagai macam pikiran yang dipengaruhi latar belakang budaya dan segala rupa berkomentar untuk itu, ya kan? Bisa kita katakan. Tapi saya setuju juga waktu Dina mengatakan tidak boleh digeneralisir. Contoh kecantikan, belum tentu cantik itu harus putih. Ada orang dengan kulit hitam eksotis juga cantik. Ada orang dengan rambut ikal nggak perlu rambut lurus gitu ya kan. Kan stereotip seperti itu gitu. Tapi kalau value yang dibahas, apakah ini bukan sesuatu yang urgent? Apakah memang nggak perlu wanita itu memang benar-benar pintar? Kayak Dinda bilang tadi, wanita itu harus berdaya biar tidak dikatakan lagi sebagai makhluk kedua gitu ya. Kalau kita katakanlah seperti ini ekstrimnya, perempuan itu nggak usah deh nuntut kesetaraan gender, kesetarakan saja dengan sendirinya. Memang buktikan perempuan itu memang empower, memang punya daya, bisa menggantikan peran-peran laki-laki dalam beberapa sektor. Dengan sendirinya kan isu kesetaraan gender ini kan selesai gitu ya. Tapi kan masih banyak juga perempuan yang ogah-ogahan untuk memperbaiki value-nya. Contoh, ada perempuan yang akses pendidikan sudah dibuka, tapi ada perempuan yang malas-malasan untuk bersekolah.
Nah, Dinda sendiri bagaimana menangkap, mengcapture isu tersebut agar perjuangan Kartini itu tuntas dan menyeluruh gitu, tidak hanya untuk perempuan-perempuan tertentu saja seperti Dinda. Mungkin Dinda kan memang terkenal aktif nih, Bung Samsul. Dia ikut dalam kampanye-kampanye tentang urusan perempuan, ikut dalam pertemuan-pertemuan berkomunitas juga gitu kan. Tapi kan banyak lagi nih kaum perempuan yang belum mau berpikir ke arah itu untuk meningkatkan value-nya. Oke, Bang. Jadi saya pengen nyampaikan di sini bahwasanya ada hal berbeda di antara empowerment dan istilah high value woman. Istilah high value woman yang kita dengar dan digencarkan di media sosial ini adalah bentuk ucapan bahwa mereka itu mengkotak-kotakkan perempuan akan menjadi high value woman akan jika bertindak seperti ini. Sementara empowerment itu adalah mengajak sesama perempuan untuk turut berdaya dan mau belajar terus-menerus gitu, mau bersuara, mengangkat isu yang untuk menyuarakan hak-haknya di masyarakat seperti itu. Jadi saya rasa untuk istilah dari high value woman ini sudah mengalami segresi makna, Bang, di masyarakat. Itu yang menjadi masalah dan mengundang misoginis di antara masyarakat. Iya, gimana Bung Samsul menanggapi itu? Dalam sekali ya. Iya, ini terlalu dalam ini. Apalagi yang bicara Gen Z atau Gen Z, ya, iya. Dan Anda boomers ya? Iya. Jadi sebenarnya ya apa yang diperjuangkan oleh Kartini puluhan tahun lalu kan hasilnya sudah ada sama Dinda ya. Iya. Seperti itu ya. Artinya memang kalau Kartini hidup sekarang mungkin beliau menangis. Iya. Apa yang dia perjuangkan dulu lambat laun hasilnya sudah mulai terlihat gitu. Tapi memang kalau kembali ke tataran media sosial memang itu konsekuensi sebenarnya. Konsekuensi. Kemudian harusnya apa dibilangnya? Itu konsekuensi moral dari dunia maya satu. Kemudian yang saya rasa tidak sampai ke ini ya, kan kalau ada isu-isu yang tren di media sosial itu tidak selalu hadir di kehidupan nyata kan, kira seperti itu ya. Sehingga kalau dan harusnya persoalan-persoalan yang ada di apa, agak susah saya menerjemahkannya ini. Nanti dikat ini kan bisa boleh dia kan. Apa ya dibilangnya, bahasa si Dinda ini tinggi kali tadi. Apa namanya, high value woman itu kan dikotak-kotakkan nih. Sementara kan perempuan memang menuju high value woman, kan gitu. Tapi dengan cara bersinergi bersama. Dengan sinergi bersama-sama. Tapi kan ada sebagian orang perempuan-perempuan tersebut justru mereka mendegradasikan perempuan itu sendiri dengan tidak mau belajar, tidak mau mengakses pendidikan, bertindak immoral gitu kan. Jadi memang itu menjadi bagian dari dampak negatifnya kehadiran media sosial gitu. Jadi banyak nanti kalau saya bilang perempuan sebenarnya itu hampir di semua apa ya, laki-laki juga seperti itu, yang pingin tenar atau viral atau terkenal secara instan akhirnya melakukan apapun, bahkan sudah merusak norma yang ada gitu. Dan artinya memang kalau tadi kembali ke yang dipertanyakan Irfan misalnya, bahwa sebenarnya masalah gender ini sudah selesai, justru tidak, dia akan memunculkan isu-isu baru ya. Bahkan ini tidak bakal pernah selesai. Contoh misalnya, kalau tadi Irfan mengatakan bahwa mengapa tidak perempuan itu harus ini apa meningkatkan value-nya sendiri. Benar. Persoalannya kan dulu persoalannya kan masalah akses ini. Contoh sederhana saja, misalnya saya adalah pimpinan perusahaan yang menganggap perempuan adalah kelas 2. Sepintar apapun perempuan itu, selama saya punya pandangan bahwa perempuan itu adalah kelas 2, maka dia tidak akan saya beri kesempatan yang sama dengan laki-laki. Maka yang paling penting adalah kan ini dikampanyekan dulu nih. Dikampanyekan bahwa sebenarnya kesetaraan gender itu penting, persamaan hak dan kewajiban itu harus sama gitu. Sehingga akhirnya ketika kesempatan itu sudah ada, bahwa memang semua sudah punya pemikiran yang sama, lalu perempuan-perempuan
Indonesia ini seiring berjalan waktu semakin meningkatkan SDM-nya, menaikkan nilainya, maka mereka akan mendapatkan kesempatan. Kira-kira seperti itu. Oke. Kan itu juga yang dilakukan oleh Kartini kan. Benar. Kartini. Beliau pasti yang pertama kali ia lakukan adalah mempantaskan diri dulu kan, kira-kira seperti itu ya. Di mana waktu itu akses seluruhnya tertutup gitu. Tapi dia kampanye dan terus, sehingga cakrawala berpikir masyarakat global pada waktu itu akhirnya terbuka. Lalu lambat laun perempuan semakin diberikan akses ke akses pendidikan, lama-lama kemudian kalau sekarang sudah mulai terjun ke politik, sudah banyak perempuan-perempuan kita yang jadi pengusaha dan lain sebagainya begitu ya. Jadi tantangan terbesarnya memang di situ. Kalau PR besar kita, kalau saya melihat bahwa isu masalah perempuan ini akan berubah terus karena memang teknologi juga semakin berubah ya. Entah apa lagi ke depan yang akan kita hadapi, dan seperti istilahnya seperti pedang misalnya, jika ia mampu memanfaatkan perkembangan teknologi untuk meningkatkan potensi dirinya, maka selamatlah kira-kira seperti itu. Tapi justru ia manfaatkan itu hanya untuk mengeksploitasi dirinya, menjadi objek memuaskan bagi sebagian orang, maka itu adalah menjadi kerugian tersendiri seperti itu. Oke. Tapi secara kita pandang dalam bentuk bagaimana pemerintah juga turut hadir ya dalam memperjuangkan dan juga memberikan hak-hak bagi perempuan. Dinda sendiri apakah sudah merasa puas dengan program-program pemerintah yang mendorong perempuan untuk lebih maju? Dan apa program-program yang menarik sebenarnya yang bisa dimanfaatkan oleh kaum perempuan di Indonesia saat ini? Sebenarnya ini gimana ya cara saya membahasakannya, tapi kita melihat bahwa di pemerintahan yang baru ini terlihat sangat maskulin ya. Orang-orang yang hadir di pemerintahan itu terlihat sangat maskulin, dan saya rasa belum ada terlihat keberpihakan terhadap masyarakat marginal. Selanjutnya dari sisi hukum, terutama kalau kita lihat bermasyarakat itu kan identik dengan sisi hukum ya Bang ya. Benar. Bahwa saya pernah menyaksikan di konten YouTube-nya Jurnal Perempuan, kebetulan yang mengisi kuliah umumnya di situ adalah Rocky Gerung, mengatakan bahwasanya hukum yang diberlakukan di negara kita ini adalah sangat maskulin. Maskulin. Kemudian kita itu cenderung memprosesi hukum itu adalah jika seseorang melakukan kesalahan diberi hukuman. Tapi apakah dari perspektif hukum tersebut berpihak kepada korban terlebih dahulu? Dari situlah menyatakan bahwa hukum itu sangat maskulin. Kemudian dari situ juga lah saya baru mengetahui bahwasanya gerakan-gerakan feminis itu hadir karena hukum yang maskulin seperti itu sih Bang. Jadi saya pikir bahwa program-program pemerintah yang hadir pada saat ini ataupun yang dihadirkan pada saat ini masih belum kelihatan berpihak kepada masyarakat marginal, kepada perempuan. Kita itu berfokus kepada proyek-proyek besar yang belum menjangkau ke masyarakat kelas bawah. Tapi kan pemerintah sudah menghadirkan semacam dinas perlindungan pemberdayaan perempuan gitu kan, dengan program-program seperti keterampilan, melatih keterampilan, kemudian melatih bagaimana perempuan itu lebih berdaya seperti yang Dinda harapkan gitu. Apakah masih masih kurang, dan apa yang perlu ditambah itu Dinda? Masalah utamanya sebenarnya aksesibilitas ya Bang ya, karena kita ini di mana pemerataan fasilitas dan juga dan lain sebagainya itu belum menjangkau ke masyarakat program sasaran seperti itu sih. Jadi selain aksesibilitas juga sasaran program itu sebenarnya belum sepenuhnya mengenai sih Bang, gitu sih. Jadi yang perlu ditekankan dalam program-program yang dihadirkan pemerintahan ini adalah kita itu
membuat program itu adalah berperspektif dari sisi adalah dari sisi penggunanya. Kita itu tidak membuat program dari sisi bagaimana pemerintah itu melihat masyarakat. Tapi kita itu harus memposisikan diri, apakah program yang dijalankan ini akan impactful gitu kepada masyarakatnya langsung gitu. Tapi ini dari sisi masyarakatnya langsung gitu. Oke, menarik dari statement tadi. Ini pertanyaan terakhir untuk teman-teman. Jika Kartini hidup saat ini di tahun 2025, apa yang ia perjuangkan? Siapa dulu? Dinda dulu. Oke. Saya pikir jika Kartini hidup di masa sekarang ini, Kartini akan banyak memperjuangkan hak-hak terkait aksesibilitas sih Bang. Aksesibilitas. Pertama, aksesibilitas, dan yang kedua saya pikir adalah memperjuangkan hak untuk perempuan agar mau mengedukasi diri dengan literasi. Karena bagaimanapun kita itu akan abadi di peradaban itu adalah ketika kita menulis dan membaca. Oke. Dinda sendiri apakah sudah pernah menulis? Dan apa karyanya? Sudah pernah menulis. Siap. Apa? Kebetulan saya jadi jurnalis di Pers Mahasiswa. Saya banyak ikut liputan isu. Kedua, saya juga pernah menulis buku cerita anak. Wah. Bersama Bang Irfan kemarin. Oke. Itu sih Bang. Berarti sudah diimplementasikan ya semua apa yang menjadi cara-cara Kartini memajukan perempuan dari zaman itu sampai zaman sekarang, dan Dinda masih tetap semangat untuk melestarikan perjuangan itu dengan menulis dan membaca. Ya, benar. Harapan Dinda untuk perempuan Indonesia? Yang pastinya saya berharap kepada teman-teman sesama perempuan, jangan mengklasifikasikan diri sebagai sosok yang paling eksklusif di antara perempuan lainnya, karena kita harus setama dan sama-sama berdaya untuk membawa peradaban Indonesia yang lebih maju. Dan satu lagi, saya pengen sampaikan kepada teman-teman perempuan semuanya, bahwa jangan pernah takut bersuara, ataupun jangan pernah kecilkan suaramu. Karena suatu saat jika suaramu mengecil, nanti suaranya bisa hilang gitu. Terus suarakan hak-hak kita ya teman-teman. Oke, luar biasa. Bung Samsul, Ya, statement penutup. Ya. Kalau menurut saya, kalau kembali ke pertanyaan Bung Irfan tadi, kalau Kartini hidup hari ini, apa yang ia perjuangkan, tadi sebelum kesini saya sempat bertanya kepada beberapa orang sebenarnya, karena ini sebenarnya pertanyaan yang survei sekali ya. Iya, saya harus bertanya mewakili hal yang sama. Mereka memang nanya sama laki-laki nih, ke perempuan. Oke. Mereka menjawab Perspektif bahwa laki-laki. Tantangan terbesar perempuan saat ini adalah di tengah perkembangan teknologi yang semakin canggih, itu persoalannya adalah persoalan moral. Jadi saya lihat saudara, salah satu hal lagi adalah tugas berat Kartini itu pada saat ini adalah bagaimana perempuan mampu mengakses dunia politik secara adil dan merata layaknya laki-laki. Karena sebenarnya secara sederhana, kalau ingin melihat bagaimana keberpihakan negara terhadap perempuan, itu kita lihat dari keputusan-keputusan politik yang dikeluarkan oleh pemerintah. Salah satu misalnya adalah pada saat ini untuk dalam dunia politik, perempuan yang bisa maju sebagai anggota legislatif itu sifatnya hanya 30% misalnya. Ya. Tapi itu pun susah dicari. Iya, betul. Jadi hanya 30% saja misalnya. Itu menunjukkan bahwa memang kalau kita ambil kesimpulan, perhatian pemerintah terhadap perempuan itu ya memang cuma 30% saja gitu. Ya. Mungkin pemerintah punya alasan ya, punya alasan dalam artian ya karena memang seperti yang Irfan sampaikan tadi, mencari yang 30% ini pun susah Ya, gitu ya. betul kan? Ya. Tapi sebenarnya susah itu sebenarnya bukan karena tidak ada. Tapi karena memang dunia politik ini oleh sebagian masyarakat Indonesia, khususnya perempuan juga menganggapnya sesuatu yang bukan dunianya kayaknya. Iya, bukan dunianya, dan menurut dia ini seperti dunia dagelan dan lain sebagainya. Yang hanya menjadi alat atau komoditas politik oleh elit-elit tertentu saja. Seperti itu ya. Jadi mengakses segala sesuatu yang berkaitan dengan perempuan ini, kesetaraan dan persamaan hak dan kewajiban ini, itu menjadi tugas berat barangkali yang akan diperjuangkan oleh
Kartini pada saat ini, termasuk oleh Kartini-Kartini yang ada pada saat ini gitu. Ya, harapan Bung Samsul untuk perempuan Indonesia. Ya, kalau menurut saya sebenarnya jika ingin menjadi Kartini sejati seperti yang dicita-citakan oleh Raden Ajeng Kartini, yang paling penting dilakukan oleh para perempuan adalah meningkatkan sumber dayanya, sumber daya manusianya gitu. SDM sebenarnya intinya SDM sebenarnya. Kita sering dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara ini, kalau kita bercerita tentang sumber daya, kita selalu cerita tentang mineral, tambang gitu ya, minyak dan lain sebagainya. Padahal sumber daya terbesar bangsa ini ada pada manusianya gitu. Dan lebih dari 60% penduduk Indonesia ini adalah perempuan. Ya, perempuan. Jadi jika SDM-nya bagus, kalau perempuan itu adalah tiangnya negara katanya, jika perempuannya bagus maka baguslah negara tersebut. Tapi jika perempuannya buruk, maka hancurlah negara tersebut, kira-kira seperti itu. Jadi tingkatkan SDM. Kalau memang ingin kesetaraan gender ini semakin kompleksitas, dalam artian perempuan ini mampu mengakses semua sektor pembangunan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita, jawabannya hanya pendidikan. Ya. Dengan pendidikan pola pikir akan terbentuk, dengan pendidikan kualitas akan meningkat, akan lahir karya, akan lahir inovasi, dan secara tidak langsung kembali seperti yang dikatakan oleh Dinda tadi akan membentuk peradaban. Oke. Saya ingat nih Bang, satu Terakhir ya, ucapan, Dinda. dari salah satu tokoh politik ya di Indonesia, Bapak Anies Baswedan, yang mengatakan bahwa satu-satunya cara untuk membebaskan diri dari kemiskinan dan penderitaan itu adalah pendidikan. Oke, kita sepakat bahwasanya akses pendidikan adalah hal utama, baik perempuan, laki-laki juga terutama, terkhususnya juga perempuan begitu ya. Bagaimana untuk bisa meningkatkan value dan bisa lebih berdaya. Terima kasih Dinda sudah memberikan kita banyak hal, insight-insight yang menarik dari pandangan perempuan terkait Hari Kartini. Bung Samsul, terima kasih banyak atas respon dan juga renungan-renungannya ya. Mudah-mudahan podcast kita kali ini punya manfaat besar untuk membangun peradaban juga. Tidak hanya lewat menulis dan membaca, tapi mendengarkan media adalah salah satu cara untuk bisa lebih teredukasi. Terima kasih kepada seluruh penonton yang setia bertahan dari menit pertama sampai terakhir. Habis gelap terbitlah terang, itulah ungkapan Kartini, dan semoga Indonesia semakin maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast RRI selanjutnya.